Ini kita bicara tentang perubahan yang dialami sendiri dan saya kira menginspirasi banyak orang. Dan dalam suasana Ramadan seperti ini, tentu saja bukan hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk seluruh umat. Kita bicara tentang bagaimana sedekah ini bisa menciptakan perubahan. Karena Pak Ustadz sendiri yang mengalami perubahan. Gimana ceritanya bisa jadi Ustadz dulunya katanya masuk penjara? Iya, ini bahasa Inggrisnya benar apa enggak ya? Giving is changing. Giving is changing. Ini bahasanya anggap aja benar ya. Bahwa sedekah itu ya perubahan. Jadi kalau Anda bersedekah, Anda akan berubah. Malah kalau quantum giving, terjadinya quantum changing. Quantum nih. Nah, kalau quantum giving, dia bakal quantum changing. Bisnisnya pun akan jadi quantum bisnis. Saya alhamdulillah mengawali karir sedekah lewat keterpurukan. Jadi kalau ada orang yang bisa masuk ke ilmu sedekah dengan rasa syukurnya, itu paling hebat. Kalau saya masuk pintu sedekah karena masalah. Saya problem, saya punya masalah. Allah has introduced giving to me karena problem. Jadi dikasih masalah tuh untuk berpikir. Masalah. Jadi ada orang yang dia bersedekah karena rasa syukurnya, dan itu fine, lebih bagus. Saya karena problem. Jadi sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Saat itu saya di penjara, Pak Renal. Punya makanan kan terbatas ya. Kadang-kadang dapat kiriman makanan, kadang-kadang enggak. Harus di penjara karena apa nih? Karena bisnis. Karena bisnis, tipu orang. Ya ada lah pokoknya. Pokoknya ada masalah. Sebenarnya sih udah mau ngelupain nih, tapi disuruh inget-inget lagi. Oke, pokoknya ada masalah. Masalah. Ditahan. Terus saya belajar nih. Jadi waktu itu nasi nggak datang. Waktu itu masih di tingkat kepolisian. Nasi cadongan ya. Nasi yang cuman sama toge, tahu satu dibelah dua gitu. Saya udah prepare dari kemarin. Kalau nasi nggak datang, saya punya sepotong roti. Saya simpen di bawah bantal-bantalan saya. Bener, sampai jam 11 siang, itu nasi nggak datang. Nah, saya makanlah roti saya nih. Tapi begitu saya mau makan, seperti ada suara di kepala saya. Lu lihat no semut. Coba lu bagi tuh semut, supaya lu dapat makanan. Itu suara bunyi bener-bener. Bener-bener, suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstration dikit. Gimana ngomongnya? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gile. Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Yusuf Sulaiman bisa. Believe or not, semut itu turun. Lalu saya kasih roti itu di atas lantai dan saya dialog sama semut. Saya bilang, itu di penjara sendiri atau banyak orang? Bersebelas waktu itu. 11. Gimana mau ngomong? Banyak orang liatin dong. Yang lain pada tidur. Oh, pada tidur. Pada tidur yang lain. Nah, saya bilang sama semut, Mut, Tuhan lu kan sama gue ya. Allah. Lu doa dong sama Allah. Supaya gue ini sama teman-teman dapat makanan. Kayaknya tuh semut pada ngangguk sih. Lalu saya balik ke tembok, saya menghadap kepala saya ke tembok dan saya seperti seseorang yang lagi bagus sekali imannya. Saya bilang, kayaknya sebentar lagi benar nih bakal datang nasi. Sorry, benar. Ada pintu saya diketok habis itu. Dul! Panggil, nah, waktu itu panggilannya Dul. Nah, bukan Ustadz. Subhanallah Pak. Habis itu si opsir ini nanya, udah makan belum semuanya nih? Ya Allah Pak, belum makan. Ya udah tunggu sebentar ya. Dia balik lagi kira-kira 10 menit bawa nasi padang. Bawa nasi padang isi gulai ayam, gulai kambing, yang saya sendiri dapat gulai otak. Enak benar. Wah, subhanallah. Dan saya bilang gini ya, teman-teman ini nggak ada yang tahu ya. Teman-teman ini nggak ada yang tahu peristiwa sedekah dan doa saya nggak ada yang tahu. Tapi yang mereka amazing adalah mereka dapat makanan berbeda. Saya mesem-mesem sendiri aja. Tapi waktu itu pelajaran pertama. Itu gara-gara semut tuh. Gara-gara semut mendoakan itu. Jadi saya pelajaran pertama saya adalah gila ya, kaki gua ada di sini. Nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, nggak dagang, nggak apa. Tapi ternyata itulah ikhtiarnya. Dengan baru ngasih roti sepotong. Baru sepotong, apalagi satu kan. Nah, kalau satu bisa dapat restoran ya tuh. Nah itu kemudian pelajaran itu membekas sekali pada Nal. Itu jadi tahun 99. Tahun 99. 3 hari setelah saya keluar, 25 Mei 99, saya mencoba menunjukkan kepada orang tua bahwa saya insya Allah akan jadi the new Yusuf. Jadi Yusuf yang baru. Saya mau tidak lagi main proyek, tidak lagi kemudian main harta-harta yang haram. Ya udahlah, saya coba dagang di terminal. Dagang di terminal mana? Kalideres. Kalideres. Panasnya minta ampun. Oh subhanallah, alhamdulillah.
Nah, saya modal 14.000, Ya. jadi es kacang hijau. Es kacang hijau. 70 bungkus. Es plastik, yang pakai plastik tuh. Jusan, apa itu namanya dulu ya? Yang dikemot ini, gitu. Ya. Apa namanya apa sih itu? Es mambo. Sudah lupa kita. Es mambo. Ya, tapi ini bukan es mambo karena cair. Cair. Ya, Oke. liquid. Saya dagang pada dengan reputasi saya sebagai pedagang sebelumnya, saya bilang ini enteng lah. Gampang jualnya. 70 kantong ya kan. Hitungan saya kalau kali GoPay 35 nih. Ya kan bisa untung 100%. Saya dagang ke terminal. Alhamdulillah dengan segenap pengalaman saya dagang, saya cuma laku 5. Cuma laku 5. Sisa 65 kantong. Padahal ini pakai santan. Wah, celaka kan? Busuk. Wah, besok bisa masalah nih. Alhamdulillah saya dikasih utangan es balok. Ya. Nah, saya bawalah es balok, kemudian saya pulang ke rumah. Saya sempetin kemudian mampir ngaji. Jadi ngutang, dia ngutang dapat utangan es balok, terus sempat pulang saya sempetin ngaji. Jadi ada di kampung ada Ustadz Basuni Abdullah, saya ngaji. Ternyata topiknya tentang sedekah. Dan itu cukup merubah saya saat itu. Kata Ustadz Basuni saat itu apa? Kalau lu untung sedekah biasa, lu kerja gajian sedekah biasa. Yang hebat belum untung sedekah. Insya Allah dia bilang. Sedekah. Insya Allah diomelin bini lu nanti. Belum untung lu sedekah katanya. Kerja gajian sedekah biasa. Yang udah berkeluarga saat itu? Belum. Oh, belum. Belum, masih single, masih di. Jadi nggak ada yang ngomelin lah. Nggak ada yang ngomelin. Kalau belum gajian, sedekah ini yang Allah akan tersenyum. Saya praktek besoknya pada 65 kantong yang sudah saya rendam di es batu tadi es balok. Pagi-paginya saya rubah cara dagang saya. Orang kan biasanya dagangnya sedekahnya itu after ya. Ini before. Sebelum advance giving. Jadi advance giving itu di depan. Saya kumpulin 5 anak, saya bilang, "Nih, doain abang mau dagang." 5 kantong saya kasih tuh. 1 kantong 500 perak tuh. 5 kantong saya. Saat itu 500 perak, wah lumayan lah. Ya lumayan lah. Nih 500 perak, nih bagi. Habis itu saya dagang tuh dengan 60 kantong. Alhamdulillah pada setelah saya sedekah sampai jam 12 siang malah nggak ada yang laku. Iki opo ini udah sedekah nggak ada yang laku. Rupanya saya harus belajar sabar. Jadi setelah sedekah pun ada proses. Jadi investasi kita itu kita anggap itu bakal balik nih. Nah, kita udah nyogok nih. Benar. Tapi ternyata benar karena nanti akan ada quantum time juga. Perlu waktu. Jadi saya yang harusnya selesai dagang itu maghrib, dan kemarin kan saya sudah mencoba. I tried yesterday bahwa ternyata lakunya juga cuma 5. Itu saya dagang udah sampai jam 5 sore. Nah, begitu zuhur azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang kalau lagi susah tuh azan suka ini, suka berasa gitu. Kalau nggak susah ini suka kelewatin deh. Saya bawalah termos es saya ke depan musola terminal. Saya taruh. Saya sambil wudhu, saya sholat. Ternyata saya salah naruh pada naruhnya di depan pintu kan. Jadi orang datang masuk ambil, orang datang masuk ambil, orang keluar juga ambil. Begitu saya keluar sholat, kosong pada copot jantung saya. Ya Allah, saya salah naruh ini. Dianggapnya gratis ini. Ada orang dari sebelah kanan musola. Mas, cikirnya lama amat sih. Saya tuh yang jagain es kamu tuh. Coba dihitung dalamnya. Berapa? Mudah-mudahan cukup. Saya hitung nih mbak. Saya hitung nih mas. Ternyata Pak Renal isinya 55.000. 55.000. Jadi harusnya berapa? Tadi berapa? 60? 60 kali 500. 60 kali 500. 30.000 kan? 30.000. Tapi ternyata saya ngantongin 25.000 keuntungan dari sedekah. Capital gain dari sedekah ini subhanallah. Ada orang yang memberikan lebih. Nggak ngerti lah, pokoknya mungkin jatuhin duitnya tuh lain gitu loh. Jatuhin duitnya lain. Sehingga ini udah sama kayak semut ini. Iya, skor akhirnya jadi 55. Saya bilang gila ya. 5 kantong kali 500, 2.500. Dikali 10, 25. Gue dagang yang 60 kali 500, 30. Wah, saya bilang, kalau gitu perlu dijajal yang kuantum. Ada pelipat gandaan di sana. Betul, dan saya belajar saat itu. Saya bilang, kalau gitu harus kuantum giving ini. Besoknya saya sikat semua tuh dagangan saya, sama termos-termosnya. Alhamdulillah hari berikutnya udah nggak bisa dagang lagi saya. Lah termosnya udah dikasih. Ini dia quantum bisnis. Kasih sama orang. Kasih sama orang semua. Akhirnya kan saya nggak bisa dagang tuh. Nah, Allah ganti saya sama gerobak. 3 hari setelah nggak dagang, termos udah dikasih orang, modal pun udah dikasih orang.
Hari ketiga saya dapat gerobak. Subhanallah. Dan yang ngasih siapa? Ada polisi. Polisi. Ada polisi yang dulu di penjara itu betul. Lain, Bimas di kampung. Oh, Bimas. Ada Bimas di kampung. Maaf, saya ngulang-ngulang penjara. Siap, nggak apa-apa. Ada Bimas di kampung bilang, Suf, itu ada gerobak tuh bisa lu pakai, kan lu dagang es kan? Gerobak itu saya lihat ternyata masih bagus, pernah. Saya dagang lah di terminal terus pakai gerobak. Tapi saya belajar lagi satu lagi. Saya kan ngitung nih, sedekah sepotong roti dapat nasi padang 11 bungkus. Sedekah 5 bungkus kantong es, ya, 5 kantong. Dapat kemudian 55.000. 55.000. Apa jadinya setelah saya sedekah termos sampai gerobak? Kalau saya kemudian sedekah gerobak, subhanallah. Begitu saya sedekah gerobak, saya didatangin polisi malah. Si polisi itu yang kemudian bilang sama saya, kayaknya ente nggak patut jadi tukang es dah. Mukanya cakep begini, dia bilang. Udahlah, temenin saya dakwah, gitu dia bilang. Temenin saya dakwah. Jadilah saya nemenin dia dakwah kemana-mana itu. Itulah awal salah satu awal ya yang membuat saya menjadi ustaz. Nah, dan ini terus saya pakai ketika kemudian saya dagang mie ayam, Pak Rena. Dagang mie ayam sama istri. Sebisa mungkin saya kemudian bilang sama istri dan mertua bahwa kita dagang buat sedekah ya, jangan dagang buat hidup. Kalau dagang buat hidup nggak bakal quantum changing. Jadi memang fondasinya sudah berubah di situ. Fondasi berubah. Dagang untuk sedekah. Jadi lu harus kerja pemirsa harus kerja supaya dapat gaji. Tapi gaji itu jangan buat hidup. Kalau buat hidup pasti kurang. Ente kerja dapat gaji sedekah. Insya Allah akan berlipat ini penghasilannya. Iya. Luar biasa ya. Ini seru, Intan. Seru sekali. Seru. Ini kisah hidup. Dan saya kira ini penting juga bukan hanya buat umat muslim, tapi juga buat semua umat manusia. Nanti saya cerita ya, nanti ya di segmen berikut saya cerita bahwa Iya, Pak Ustaz. saya biasa di TV, nggak apa-apa. Ya, sekarang biar Intan dulu bicara. Kayaknya Pak Ustaz bisa langsung komplek ke pemirsa. Iya. Oke, baik pemirsa, memang yang namanya bersedekah itu memang selalu ada keajaiban. Tapi kita jangan pernah menghitung, biarkan Allah yang menggantikan untuk kita. Ya, kembali di Rumah Perubahan Renaud Kasali dan semakin menarik karena Ustadz Yusuf Mansur mengajarkan kita bersedekah dengan cara yang sangat santai ya Pak Renaud ya. Sangat santai dan dialami sendiri, real ya, dan nanti bisa diteorikan ya. Karena ini menjadi juga bahan disertasi. Iya, bahan disertasi di saya ada ngambil program doktoral ya di UIN Malang. UIN Malang. Ya, kita kemudian mematematikkan sedekah. Jadi bahwa sedekah adalah bukan sebuah kebetulan, dia adalah sebuah metode. Sebuah metode. Sebuah metode. Jadi saya mau ngasih tahu ke diri saya dan orang banyak bahwa bukan kebetulan sedekah itu, tapi sebuah metode. Kalau metodologinya diikutin, maka akan terjadi hasil yang ada signifikan. Impact di sana. Ada impact. Oke. Nah, tapi di lain pihak saya juga pernah diundang ke tempatnya. Iya, tempat Pak Ustadz. Saya mampir ke sana, kemudian saya lihat suatu area seperti itu dan Pak Ustadz bilang, ini saya bingung nih, nggak pernah berhenti mengalir. Yang mulai dari orang sedekah recehan sampai juga yang besar. Yes, benar. Sampai kemudian saya lihat juga mobilnya hebat-hebat di sana. Subhanallah ya. Dan ada helikopter. Ada, Pak. Ada helikopter. Gimana ceritanya dari tadi dari gerobak menjadi helikopter? Alhamdulillah saya menjadi ustadz ya, salah satu, mungkin bukan salah satu, mungkin satu-satu ustadz yang punya helikopter. Bahkan saya beli. Oh benar nih, benar. Iya benar. Nggak nyombong nih, nggak nyombong. Makanya saya bilang sedekah itu membeda. Jadi dari minus saya Pak Renal, tahun 99 itu 1,4 miliar. Terus saya jalan dengan teori sedekah gitu loh. Ya, dagang ini, dagang itu, sebuat sedekah terus sedekah. Rela untuk melakukan hal yang terkecil, yang penting adalah halal. Betul, dan bahkan sempat saya dengan istri itu pernah. Jadi sedekah yang hebat tuh gini, sedekah yang hebat adalah ketika saudara menahan lapar, karena untuk orang yang kelaparan. Dan itu saya lakukan. Subhanallah ya. Jadi kita bawa nasi bungkus gitu, kita kasih orang gitu. Dan orang tuh makan. Dan orang tuh berterima kasih sama kita. Tanpa dia tahu kita ini belum makan. Episode itu tuh saya full jalanin itu sekian tahun. Sampai kemudian puncaknya 2006, Allah lunasin utang saya. Jadi 2008 saya dikontrak iklan oleh salah satu bank dengan bayaran tertinggi saat itu. Berapa sih? 2 miliar saya. Berapa? 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar. Betul itu. Kalau gitu sorry ya. Jadi orang pintar aja belum tentu 2 miliar tuh. Tapi dia ngakunya saya paling mahal saat itu. Jadi dikibulin kita ya? Dikibulin. Oke, baik ya. 2 miliar. Ya, 2 miliar. Tapi kita nggak pernah lihat tuh iklannya.
Iya, jadi itu seperti satu pemberian saja dari Tuhan lewat bank tersebut untuk segala urusan saya. 2 miliar itu dibagi, kemudian sisa 600 juta. 600 juta, saya tanya istri saya, "Mah, mau beli rumah?" Karena rumah kami waktu itu masih tanah, atasnya bambu, jelek lah. Atau mau beli mobil, atau dua-duanya pun kita bisa. Tinggal turunin saja jenisnya dan tipenya. Apa kata istri saya? Nolin aja, Pak. Nolin aja? Nolin aja. Sedekain lagi aja. Siapa tahu ini bukan 2 miliar yang terakhir. Karena kalau 10 kurang 1, it's not 9. Ini bukan 9, tapi jadi 19. Tapi kalau 10 dikurang 2, jadi 28. Kalau 10 dikurang 9, 91. 10 dikurang 10 bukan 0 seperti yang tadi Pak Renal bilang di muka kan, apakah jadi 0? Ya, memang tidak jadi 0. Karena tidak ada pertanyaan tinggal berapa. Di ilmu sedekah itu pertanyaannya adalah jadi berapa. Jadi berapa? Jadi berapa, bukan tinggal berapa. Karena yang kita sedekahin akan dipulangin 10. Jadi ketika kita punya 10, kita kasih 10, sebenarnya jadi 100. Nah, saya berterima kasih sama istri saya yang saat ini juga insya Allah lagi melihat bahwa dia punya keputusan yang tepat saat itu. Jadi dibilang insya Allah ini bukan 2 miliar yang terakhir. Nah 2007 saya dikontrak sama salah satu televisi dengan bayaran juga subhanallah 9 miliar. Jadi 600 juta yang saya sedekain berbuah menjadi 9 miliar. 9 miliar di break menjadi 5 tahun, 1 tahunnya 1,8 miliar. Cuman subhanallahnya waktu 2007 guru kita, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, ini kena musibah. Kena diajar oleh Allah SWT, dia menikah lagi. Nah saat itu sebelum tanda-tanda dia kan 5 miliar mau dibayar di muka. Tapi peristiwa itu membuat saya disidang sama tuh televisi. Saya ditanya sama mereka, ini Ustadz muda nih bakal ngikutin nggak nih? Gitu. Bisa ganggu ratingnya dia. Nah itu, saya bilang sementara belum, saya bilang. Nggak tahu nih kalau nanti mau gitu. Enggak. Dia bilang sama orang legalnya, tolong masukin klausul di situ. Dimasukinlah oleh si owner televisi ini klausul baru. Bahwa 9 miliar itu dibagi menjadi 5 tahun. Per tahun kontraknya. Dan per tahun pun dibagi lagi menjadi per 4 bulan. Dengan klausul tambahan begini bunyinya, bila mana terbukti sah dan meyakinkan Yusuf Mansur menikah lagi, maka kontrak ini tidak diperpanjang. Subhanallah, gue bilang. Udah ngarepin 9 miliar sekaligus depan. Tapi tetap close, dia menjadi 1,8. Nah 2008-nya saya dapat lagi duit $200.000 dari rezeki Allah SWT. Saya nolongin, saya punya kemampuan Pak Renal. Ini ilmunya Pak Renal nih, masalah DNA, masalah yang lain-lain. Ini ilmu beliau. Makanya saya minta nomor rekening ya. Bagi royalti. Jadi saya bisa membirukan raport merah keuangan perusahaan. Caranya? Cara sedekah. Jadi mulai dari presiden, komisaris sampai satpam, lu bangun malam. Dari presiden, komisaris sampai satpam, lu sholat duha. Dari mulai presiden, komisaris sampai bawah, lu sholat berjamaah. Kecuali yang non muslim tentu saja. Yang presiden, komisaris dari sampai yang paling bawah, lu sedekah. Cuman begitu saja. 4 kuadran itu, 4 titik, cak. Itu biasanya langsung biru. Nah bayaran saya itu $200.000. Dia percaya? Dia percaya saya bayar. Dan lakukan, bayar? Nah bayar. Waktu itu kemudian singkat cerita, 2008 itu saya berangkat ke Malaysia, ikut simulasi Airbus 800 bersama pilot. Juga ya? Ya, bersama pilot-pilot Garuda. Waktu itu mau dipakai untuk. Ini rumah udah nggak alas tanah lagi dong? Udah nggak, udah beda. Alhamdulillah. Nah saya ke Malaysia ikut simulasi Airbus 800 bersama para pilot Indonesia. And then kemudian pulangnya saya sempetin belanja helikopter. Belanja helikopter? Belanja di Malaysia. Nah ini Ustadz Jeffrey waktu itu SMS tuh ke saya. UJ. Kiai, ada di mana? Saya bilang, ada di Kuala Lumpur. Ngapain? Lagi beli heli. Nggak percaya dia. Helikopter. Iya, gue bilang helikopter. Apa yang nggak percaya? Anak amat bilang. Kiai, nanti pinjam ya. Biar nggak kena macet. Karena saya duit itu berlimpah saat itu. Saya bilang sama Jeffrey, Ustadz, antum nggak usah minjem. Aneh beliin 2. Aneh beliin 2. Pulanglah saya 2008 itu, bawa helikopter 2. Yang pakai remote, Pak. Yang pakai remote. Kalau yang itu mah aneh juga punya di rumah. Ya, oke. Ya. Yang penting kan belinya di Malaysia. Kehidupan juga saya berubah. Nah, di sini kemudian saya menarik. Karena saya tadi ada di belakang.
ketika kemudian salah satu dari peserta bilang bahwa kita tidak usah berharap balas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ada pernyataan seperti itu. Nah, saya datang ke kancah sedekah ini dengan satu konsep yang berbeda. Apa konsepnya? Jadi bahwa orang sedekah itu adalah satu kebaikan. Ya. Dan berharap itu juga satu kebaikan. Berharap bahasa Indonesianya sebenarnya berdoa, toh? Berdoa. Orang boleh nggak dia berdoa tanpa sedekah? Boleh. Tapi dia dapat pahala apa? Pahala doa. Orang yang kemudian bersedekah dapat berapa pahala? Satu pahala, pahala sedekah. Tapi kalau dia sedekah juga dan berdoa juga, maka dia dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala doa. Ini yang akan kita gali lagi ntar. Doa itu, wah itu yang boleh jadi moderator di sini. Jadi host. Semuanya. Dia tahu Intan. Ketika Intan berdiri, tandanya mau udah perasaan, anginnya udah lain. Kayaknya udah mau dikat. Aura saya udah aura gimana gitu. Silakan Pak Ustadz, ini bukan saya mau mengkat Pak Ustadz, bukan. Siap. Tapi ada yang ingin bertanya di sini Pak Ustadz mengenai sedekah itu. Silakan dengan Mbak siapa? Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Erni. Saya mau bertanya, kalau misalnya mau sedekah itu boleh nggak sih mikir-mikir gitu, sedekah atau enggak ya, sedekah atau enggak ya? Soalnya pengalaman dari teman saya, dia nunda-nunda sedekah gitu, malah jadinya kehilangan sesuatu, kehilangan barang, kehilangan HP gitu. Kata temannya, coba ingat-ingat kemarin mau sedekah apa enggak gitu. Iya, mau sedekah tapi nggak jadi. Ada hubungannya enggak? Ya, silakan Ustaz. Ya, sebenarnya sih saya agak kurang sependapat ya. Kalau kelihatannya Tuhan sepertinya jahat banget gitu. Padahal itu pun sudah tertulis gitu. Kenapa dia celaka juga? Sebenarnya karena dia memikirkan kecelakaan juga. Mengundang. Dia mengundang, dia punya satu alam bawah sadar dia yang, apalagi kalau kemudian sampai jadi, oh gue kayaknya nggak, oh jadi beneran gitu. Tapi bahwa sedekah bisa menolak bala, iya. Artinya ketika dia melakukan sedekah before, sebelumnya itu 1 hari sebelumnya, maka sedekahnya akan berfungsi untuk bisa kemudian dia tidak terkena bala di hari sebelum, di hari setelahnya. Mencegah musibah, kira-kira gitu. Oke, jadi ini cocok seperti teori kuantum juga ya? Kuantum, ya, magnet, bahwa otak kita itu seperti magnet. Jadi kalau kita mengharapkan yang buruk-buruk, akan terjadi yang buruk-buruk itu pada kita. Ya, baik. Ya. Oh, ada yang ingin bertanya lagi nih Pak Ustadz nih, tapi agak jauh saya jalan nih Pak Ustadz ya. Apa dong, auranya dong. Oke, silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sahabat semua. Nama saya Rida. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih sedekah ini tuh bisa menciptakan perubahan buat negara kita gitu. Negara kita kan masih banyak orang miskinnya ya Pak Ustadz. Gitu. Padahal sebenarnya Allah tuh maha kaya, Tuhan itu maha kaya, maha berkelimpahan. Nah, bagaimana nih secara metodenya supaya bisa perubahannya itu bisa menyeluruh dan bagaimana agar sedekah ini tuh efeknya baik gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan kita memberi ke katakanlah anak jalanan di jalanan gitu ya, kadang hati kan aduh nggak tega pengen ngasih rasanya. Cuma apakah kita dengan memberi mereka tuh akan membantu mereka, sedangkan kan kalau kata patah, kasih kailnya jangan kasih ikannya gitu ya. Kita juga harus mendidik anak untuk mandiri. Para nelayan juga selalu bilang seperti itu. Nah, bagaimana tuh caranya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengangkat persoalan di negara kita. Masih banyak orang miskin, tapi jangan sampai kita menolong, tetapi justru mereka bukan untuk keluar, tapi mereka menjadi ketergantungan. Iya. Ya. Saya sering mengingatkan teman-teman saya, jamaah dan kita semua bahwa jangan kemudian jadi Tuhan. Nah, ini penting. Saya ingat cerita ceramah di tempat saya ini. Ya. Betul. Jangan sampai warga dengan saya apa-apa Pak Renald. Saya menggantikan Tuhan, begitu ya? Itu. Oke, terusin Pak Ustadz. Kalau ente misalkan bilang sama satu keluarga miskin, udah tenang aja, gak usah kerja, beres. Tiap pagi gue bagi makanan, tiap siang gue anterin makanan, dan malam juga gue siapin makanan. Ini bahaya ini. Yang seperti ini malah akan melahirkan bangsa peminta. Tidak, beri tapi tuntun dia untuk berubah. Beri dan tuntun mereka untuk berubah. Misalkan kalau sama anak-anak misalkan kasih dia satu sedikit beban yang tidak membuat mereka tentu saja menjadi kuli, tidak. Misalkan kayak hari Sabtu datangnya ke rumah om, bantu-bantu om cuci mobil atau apa, itu nggak apa-apa, itu ada sesuatu gitu. Daripada kemudian dia setiap bulan dia nungguin kita, mana ya Pak Renal ya, mana ya Pak Yusuf ya, nungguin kita. Akhirnya yang diharapin bukan Tuhan, melainkan kita.
Jadi membagi itu jangan sampai kemudian membuat ketergantungan orang menjadi parah sekali. Bukan masalah malasnya saja, Mbak, tapi masalah jadi Tuhannya jadi kita gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya sedekah itu disebut juga adalah sebagai zakat karena memberdayakan kan. Bagaimana kemudian oke lah buat hari itu kita selesaikan dong. Kita nggak bisa bilang sama orang, lu dagang bubur dulu ya, ini gue beliin pancinya, gue beliin gerobak. Tapi hari itu kita nggak siapin makanan. Tetap hari itu kita siapin makanan. Tapi kita bilang sama dia, yuk kita belanja. Kamu bisa bikin apa sih? Bisa bikin pastel. Ayo kita belanja. Aneh selesaiin urusan modal pastelnya, tapi ente jalan. Kira-kira seperti itu. Yang sedekah yang bagus itu seperti itu. Apalagi kalau kemudian ada masa. Contoh, pernah ada yang datang kepada saya. Dia bawa istrinya yang hamil 9 bulan. Dia bilang, Ustaz, kasihan dong sama istri saya. Saya bilang, ente yang bikin. Ente yang bikin. Ya Ustaz, Ustaz kan Ustaz sedekah nih. Maksudnya itu dia bawa supaya kasihan saya sama dia. Oke, itu apa yang mesti saya lakukan? Gini loh Ustaz, jangan sampai istri saya ini melahirkan di jalanan. Saya 2 minggu lagi bakal diusir dari kontrakan. Jadi tolonglah Ustaz, tolong selesaikan kontrakan saya udah tidak bayar 4 bulan. Saya mesti ada duit kira-kira 1,6 juta. Kan Ustaz sedekah nih, Ustaz baik, Ustaz kaya, katanya gitu. Pokoknya dia ceritanya ngomongin sedekah, dia puji, dia bilang nggak mungkin kalau saya datang pulang tangan kosong. Tapi jangan lupa pemirsa, ya Pak Renal dan teman-teman, ada split tuh 2 minggu. Ada selisih 2 minggu. Dan saya ngelihat itu. Saya bilang sama dia begini, ya udah begini aja, ente doa aja. Selama 2 minggu ini ente doa, habis-habisan tuh doa sama Allah supaya ente malam bisa kebeli kontrakan ini. Nah, iya oke lah Ustaz, tapi ntar saya setelah 2 minggu kemari lagi ya. Ntar dulu nih, kan masih berharap sama saya toh. Kalau berharap sama kita patahin. Saya bilang begini, udah gini aja dah, ente ada duit nggak? Dia bingung. Kayaknya nyuruh sedekah nih malah. Mau minta sedekah malah disuruh sedekah. Saya bilang iya, ente masih punya waktu nih 2 minggu. Udah sedekah aja. Ada berapa tuh? Ada 20.000 Ustaz. Sini 20.000. Ustaz mah tega banget. Ada 20.000 nih. Saya panggil tuh anak saya. Pecahin 2. Ceban-ceban. Yang 10.000 saya pulangin sama istrinya. Tinggal di mana? Tinggal di Petukangan Pak Ustaz. Ya udah, istri kamu aja yang naik angkot. Kamu jalan. Sepanjang jalan dari rumah saya ke Tapang ke Petukangan, itu kayaknya kalau jalan 2 jam. Kamu merintih sama Allah, bilang, nih si Ustadz nih kacau banget nih. Bilang aja gitu nggak apa-apa, bilang gua kacau gitu nggak apa-apa. Tapi saya bertasbih kepadamu ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berubah. Saya bilang ente mesti tahan mental ya. Nanti setelah 2 minggu tahan mental. Ente datang ke sini, insya Allah akan terjadi perubahan. Setelah jalan 2 minggu, orang ini datang Pak Rena. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah, saya sudah sedekah kemarin itu. Alhamdulillah, saya sholat malam di malam-malam terakhir ini, saya sholat doa, saya rajin kemudian membaca Quran. Subhanallah Ustadz, hari ini saya diusir Ustadz. Jadi tadi pagi saya sholat subuh, yang punya kontrakan masuk. Dikunci rumah saya dari depan. Waktu sudah habis. Terus? Enggak, bukan saya, bukan acara ini. Gue kira. Terus kemudian dia bilang, kata yang punya kontrakan, Anda tidak bisa masuk kalau Anda tidak bayar. Tapi kata dia, tolonglah kasih saya dulu, saya mau ngambil pakaian anak saya saja buat sekolah. Nggak ada. Pokoknya Anda cari itu 1,6, kalau nggak ada 400 lah. Kalau nggak ada juga jangan berharap kamu bisa masuk. Jadi Ustadz sekarang sudah saatnya, dia bilang gitu, sekarang udah saatnya Ustadz bersedekah kepada saya. Apa saya bilang? Enggak, sekarang saatnya Anda pasrah. Saya bilang begitu sama dia. Bukan, sekarang saatnya Anda pasrah. Tidak ada orang yang bisa berpura-pura susah kecuali dia susah beneran. Pada saat itu the best time for doa. Itu dia marah kok. Jadi Ustadz nggak mau ngasih nih. Emang berarti nggak sesuai dong. Nggak konsisten. Ngomong aja, bos, saya sedekah sebenarnya. Saya lagi sedekah training ke dia. Saya sedekah sebenarnya. Saya lagi sedekah pelatihan ke dia. Latih dia. Alhamdulillah Pak. Sejalan-jalannya ternyata dia mampir ke satu masjid. Dia sholat situ, ada yang nanya, ini kok bawa istri, bawa apa? Saya kok nggak ikut sholat, nggak bawa mukena, di dalam pun tidak ada. Terus cerita nggak ada rumah, dikasih rumah. Subhanallah, nggak perlu bayar.
Apa benang merahnya gitu ya? Benang merahnya sebagai kesimpulannya apa? Misalkan dari pertanyaan yang tadi. Lihat bahwa memberi itu juga tidak harus selalu juga dengan uang. Bagaimana dengan contoh? Dan dia akan terlatih tuh. Besok-besok dia akan terlatih. Perhatikan ya kalau tidak nih. Apa yang terjadi 2 minggu yang lalu? Saya kasih nih. Berapa duit? 1,6. Siap. Kasih nih. Ada. Siapa yang berubah? Yang berubah tuh saya. Saya jadi 16 juta. Saya jadi 16 juta, saya makin kaya, pasti itu. Si pemberi makin kaya, tapi lihat dia, minggu depan, bulan depan dia datang lagi. Ustaz. Ketergantungan. Assalamualaikum. Ustaz cakep deh. Begitu dah kelakuannya. Ya, baik. Ya. Jadi ternyata di situ ada banyak misteri. Siap. Dan tega juga ya. Tega, Pak? Tega. Tega, harus tega. Kejam. Kejam. Kalau enggak bakal berubah bangsa ini. Berubah. Betul. Perubahan memang itu memerlukan satu ketekatan dan Betul. pengorbanan. Kita ridho untuk dibilang jahat, kita ridho dibilang ustadz enggak konsisten, kita ridho kemudian dibilang ustadz yang apa tidak sesuai dengan omongan, nggak apa-apa. Yang penting Allah ngelihat ini kan. Lain kali jangan selalu datang pada ustadz. Iya, gue usir soalnya. Enggak lah semua. Kita lihat kasus-kasus lah. Lihat. Ya, silakan Intan. Luar biasa yang Pak Ustadz berikan kepada kita tadi, bahwa memang dari perubahan yang dilakukan maka menghasilkan matematika bersedekah. Jangan pernah takut atau pernah ragu untuk bersedekah. Rezeki kita tidak akan pernah habis dengan yang namanya memberi kepada sesama. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Perubahan Renaud Kasali. Ya, kembali di Rumah Perubahan Renaud Kasali, dan semakin menarik, saya yakin sahabat perubahan udah semakin banyak yang mau bertanya ya. Mas yang di sana saya udah ditunjuk tangan nih. Mau sedekah, Mas? Sedekah pertanyaan Pak Ustadz ya? Iya. Oke, silakan. Baik, selamat malam Pak Renaud, Ustadz. Selamat malam. Satu hal saja yang perlu saya tanyakan. Dalam bersedekah, kadang kita pengen bersedekah. Hanya saja dalam satu titik ada perasaan, ya udahlah nanti aja sedekahnya gitu kan. Nah itu saya minta tipsnya bagaimana biar kita bersedekah dan berkelanjutan gitu, dan itu konsisten gitu di diri saya atau di yang lain. Mas siapa namanya tadi? Indra Maulana. Mas Indra, bawa duit nggak sekarang? Bawa. Bawa berapa? Coba dilihat. 1.200.000-an. Coba. Sini Mas Indra sini. Sini Mas Indra. Mic-nya kasih aja mic. Iya. Oke Indra, coba lah. Takut pingsan, Pak. Siap. Coba dilihat. Lihat. Pemirsa, doing is believing. Di ilmu sedekah itu, doing is believing, bukan thinking is believing. 1.000-nya sekalian. Siap. Nih lihat komposisinya ya. Izin Pak Renaud. Iya, silakan. Ini kalau Mas Indra, ini ada 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 5 ribuan, ada 1000-an. Kalau Mas Indra sholat Jumat biasanya keluar yang mana? Yang 20. Oke, ini yang keluar ya? Iya. Yang keluar ya? Oke, ini anggap aja 1.200.000. Anggap saja sedikit. Oke. Kalau ini Mas Indra sedekahin, lalu 1.200.000 ini kemudian yang disimpan, ini duitnya jadi berapa? Lihat teorinya ya, ini dikali 10 ditambah saldo. Bukan tinggal berapa, kalau tinggal udah jelas. Jadi 1.180.980. Berapa tadi? 1.180. Saya biasa miliaran, maaf. Sombong banget nih. Bercanda pemirsa ya. Lebaran apa? Ramadan yang seriusnya. Nih, jadi berapa duit ente? Ini kali 10. Ini jadi 200.000 ditambah tadi 1 jadi 1.400.000 lah. 1.400.000. Lihat, langsung bertambah 1.400.000 karena ini jadi 20.000 dikali 10. Sekarang kalau ditukar nih, ini ke sini. Ini yang disisain. Jadi berapa coba? Itu anggap aja 1,2. 1,2 dikali 10 jadi 12. 12 juta. 12 tambah 20.000. 12 juta. 20.000. Ente pilih yang jadi 1,4, pilih jadi yang 12 juta. 12 juta. Ini Pilih yang mana? Kan perubahan itu pilihan, Pak kan? Perubahan pilihan biasanya menyangkut keraguan-raguan. Nah, gimana? Ini menyangkut keimanan, tapi saya percaya saya percaya sama Ustadz. Siap. Enggak ya, percaya sama Allah ya? Ya, saya percaya sama Allah. Oke.
saya ikhlasan yang 1,2. Woi, salaman dulu. Siap. Nih kembaliin. Ya. Mas Indra, ya. Kenapa Mas Indra nanti akan punya kemudian pengalaman sedekah berkelanjutan? Sebab dia sudah akan berkelimpahan. Believe me, ente kalau berhasil nggak usah ngomong. Dulu saya Pak Renal kalau ceramah, saya bilang, yang berhasil sedekah, ente SMS aneh. Belakangan udah nggak ketampung. Jadi kalimat saya justru begini, kalau ente sedekah, lalu tidak terjadi itu janji Allah, ente mesti SMS sama aneh. Kenapa tidak terjadi? Karena kesalahan bukan pada layar Anda, kira-kira begitu. Kesalahan bukan pada sistemnya, tapi kesalahan sama kitanya. Misalkan habis sedekah, kita berzina. Habis sedekah, kita marahin orang tua. Habis sedekah, kita nipu istri kita. Habis sedekah, kita kemudian bangun subuh kesiangan. Nah, ini habis. Jadi Mas Indra, 12 juta ini akan terjadi. Kira-kira kalau sudah punya 12 juta, kan akan terus sedekah tuh. Begitu sedekah lagi 1 juta, jadi 10 juta lagi. Sedekah lagi, terus jadi edik. Nah di sini, pemula itu kemudian, ya berharap kemudian bayaran dari Allah SWT. Lalu ada kalimat begini, habis itu tidak lagi berharap. Tidak. Kalau buat saya adalah, ketika kemudian sudah berhasil, ini jadi metodologi. Lo terusin terus. Terusin terus, karena berharap sama Allah itu hidup akan berubah. Hidup akan berubah. Subhan. Makasih Mas Indra. Thank you. Baitan. Untung saya nggak nanya tabungannya. Coba kalau nanya tabungannya kawan. Pasti sekarang agak geremet-geremet gimana ya? Bentuk dari perubahan itu. Mayan 1,2. Saya lihat ini perubahan akan segera terjadi. Karena yang di sebelah-sebelahnya mulai kasihan sama Indra. Ya, baik Pak Ustadz, giliran saya sekarang untuk berbicara. Saya tidak punya banyak teori, saya tidak punya banyak cerita, karena pada hari ini kita mendapatkan sesuatu yang saya kira luar biasa. Ya. Dan tadi saya sampaikan, ini tidak hanya penting bagi umat muslim, tetapi juga sebetulnya pada umat manusia. Ya. Umat manusia supaya melihat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika kita melakukan sesuatu, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu penting sekali. Ya. Jadi setelah saya pelajari tentang perubahan, kalau perubahan itu tidak dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, itu memang efeknya akan negatif. Sudah banyak kejadian di dunia ini. Orang-orang yang melakukan perubahan tetapi tidak diniatkan dengan tadi berserah, tawakal. Ya. Bahwa ada yang mengatur itu semua. Tapi kita coba untuk tahan, kita justru untuk bikin kehebohan, kita malah memecat orang-orang yang sebetulnya mendukung kita, orang-orang yang sebetulnya memberikan saran yang positif, malah kemudian kita bikin mereka menjadi sulit. Akhirnya kita berorientasi pada kekuasaan. Dan itu banyak terjadi. Perubahan seperti itu biasanya menimbulkan lingkaran setan. Disebutnya lingkaran setan, muter-muter begitu ya. Sehingga kemudian akhirnya balik ke titik nol. Itu banyak terjadi perubahan seperti itu. Perubahan yang terbaik adalah perubahan yang memang bergerak ke atas. Tetapi perubahan ke atas tidak pernah terjadi linear. Perubahan linear itu bergerak dari A, maka B, maka C, maka D, maka E. Kita berpikir perubahan seperti itu. Tadi Pak Ustadz Yusuf Mansur dalam pengalaman hidupnya sudah memberikan kepada kita bahwa perubahannya bersifat sirkuler, spiral. Jadi sudah naik satu langkah, disuruh memberi, dia beri, nggak taunya malah nggak dapat apa-apa. Ya, tapi ketika dia malah berserah di situ tidak dapat apa-apa, malah naik ke atas. Jadi perubahan itu memang bersifatnya adalah sifat seperti spiral tadi, naik ke atas, naik ke atas. Ini yang kita sebut lingkaran baik. Perubahan itu tidak ada ceritanya, tidak ada kesulitan-kesulitan. Perubahan itu ada tantangan, di situ ada ujian. Pak Ustadz Yusuf Mansur di tempat saya di rumah perubahan, kami undang warga, semua warga bicara di sana. Suatu ketika ada seorang warga yang mengatakan, kebetulan ngumpul nih Pak Renald, saya mau usul. Seperti biasa, warga kemudian adalah bicara tentang minta bantuan. Tetapi saya tidak bisa memberikan jawabannya. Dan Pak Ustadz kemudian memberikan jawaban. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Kalau kemudian pertama kali diminta Pak Renald dan Pak Renald memberi, yang makin kaya adalah Pak Renaldnya. Karena Pak Renald itu telah memberi, dia makin kaya. Jadi harus bagaimana? Ustadz Yusuf Mansur masih saya ingat pada waktu itu mengatakan, kita pertama kali harus ingat bahwa yang pertama adalah Allah dulu, betul itu? Ya, Allah dulu. Ya, jadi selalu kita berpikir ini adalah Tuhan bersama kita. Jadi kita jangan menggantikan diri kita menjadi Tuhan.
Dan saya kira itu berbahaya sekali. Ya. Seringkali orang begitu berkuasa, punya sesuatu, dan kemudian dia ingin memberikan, dia ingin menggantikan Tuhan. Disadari atau tidak disadari, pemberian ini tidak boleh menggantikan Tuhan, tidak boleh membuat orang-orang menjadi ketergantungan. Dalam buku The Power of Giving, ini terima kasih saya diberikan oleh sahabat saya yang namanya Pak Iwan. Ya, Pak Iwan adalah salah satu pimpinan perusahaan, dia memberikan buku ini kepada saya. Saya melihat ada di statusnya ada foto seperti ini, dan saya bilang, wah ini luar biasa sekali, ini bagus sekali, dan saya diberikan buku ini, The Power of Giving. Bukunya Pak Ustadz Yusuf Mansur, The Miracle of Giving. Itu juga senada setelah saya baca. Pencarian masyarakat di seluruh dunia menemukan bahwa ketika kita memberi, kita ini berinteraksi dengan alam semesta. Ya, berinteraksi dengan alam semesta. Alam semesta itu tidak pernah statik. Alam semesta itu berkait satu sama lain. Ketika misalnya tadi dengan saudara Indra, saya membuat Indra menjadi pusing, ya, Indra tertekan, maka efeknya bukan Indra mungkin tidak berani kepada saya, tapi Indra kemudian efek kepada tetangganya. Dan kemudian tetangganya yang tidak berani pada Indra memberi efek pada istrinya. Dan akhirnya kemudian semakin negatif, semakin negatif, semakin negatif. Maka ketika kita bersedekah, ya, senyum saja juga sedekah, ya. Senyum sedekah, maka yang indah itu adalah orang-orang yang senyum, begitu ya. Nah, kemudian juga memberikan macam-macam. Anda bisa memberikan tidak harus selalu uang. Kalau Anda bisa membuat puisi, berilah puisi. Ya. Puisi juga satu keindahan. Kalau Anda bisa memberikan notes, catatan, berikan catatan. Kalau Anda bisa kasih buku, kasih buku. Kalau tidak punya semua, di rumah masih ada pohon kan? Kasih daun. Ya, kasih bunga. Bunga pun juga membuat orang bahagia. Terkejut kita. Ketika ada orang datang kepada kita memberikan bunga, kita bertanya, apa ya? Apalagi bunga itu ternyata dirangkai sendiri, bukan dia beli. Nilainya akan jauh lebih besar. Alam semesta ini semua berkait. Ketika kita memberikan keindahan pada seseorang, maka orang itu akan juga memberikan keindahan pada orang lain. Terus berangkai satu sama lain. Jadi janganlah kita mempersulit alam semesta ini, jangan kita tutup alam semesta ini. Kita bilang lakukanlah ini seperti air yang mengalir. Ya, bukankah sholat juga boleh pakai air sungai, Pak Ustadz? Betul. Boleh, asalkan mengalir. Ya? Mengalir. Asalkan mengalir. Saya sering mengatakan kalau air yang mengalir itu ada oksigennya, air yang mengalir itu adalah sejuk, air yang mengalir itu bersih. Tetapi air yang tidak mengalir tidak bisa kita pakai karena itu adalah air yang kotor, air yang bau, air yang ada bakterinya. Sama dengan rezeki, uang. Rezeki atau uang yang kita simpan, kita tumpuk begitu saja, menjadi kekayaan kita, ini pun juga akan menjadi sama dengan air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir itu tidak memberikan kebahagiaan pada orang lain. Toh kita tidak bisa bawa mati. Oleh karena itu maka saya ingin mendorong teman-teman semua, lakukanlah bersedekah ini. Dan ini baik untuk kehidupan, baik untuk manusia seperti yang sudah digariskan oleh Allah. Kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Ismail. Intan. Luar biasa, sharing yang sangat luar biasa Pak Ustadz, silakan ke depan. Dan yang pastinya juga ini memberikan sesuatu yang baru ya buat kita ya sahabat perubahan ya, dan juga pemirsa di rumah. Kalau kita tidak perlu takut untuk bersedekah. Kalau orang suka takut bersedekah alasannya adalah karena takut kekurangan atau dia takut tidak bisa makan atau menerima. Betul, itu sekali. Tapi dengan tadi yang sudah di-sharing oleh Pak Ustadz, kita tidak perlu ragu lagi untuk melakukan sedekah. Karena sedekah itu pasti Allah akan digantikan, biarkan Allah yang mengatur berapa rezeki yang akan kita terima berikutnya. Baik, kalau gitu tidak terasa kita menemani pemirsa. Sekarang waktu kita pamitan, kita ketemu lagi di Rumah Perubahan Renat Kasali minggu depan. Sampai jumpa.